Salam, apa kabarmu pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya dalam Matetes Ministry Channel. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya melalui renungan pagi hari ini kita semua boleh diberkati. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebelum memulai aktivitas hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami boleh dapat mengerti, memahami setiap isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam surat 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3 berkata, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita." Pendengar setia Matetes Ministry Channel, pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu hidup berbuah dan hidup berdampak bagi orang lain di sekeliling kita. Di dalam surat 1 Tesalonika, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika, dan dia melihat bahwa jika dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, jemaat di Tesalonika ini relatif lebih matang secara rohaninya, lebih matang secara berpikirnya, lebih matang secara tindakan, lebih matang di dalam menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka sebagai jemaat di Tesalonika. Dilihat dari setiap buah yang dihasilkan oleh jemaat di Tesalonika. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan jemaat yang berbuah. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan jiwa-jiwa yang berbuah dalam area iman, dalam area pengharapan, dan dalam area kasih. Seperti tulisan Paulus yang kita baca di dalam surat 1 Tesalonika, bahwa yang pertama, jemaat memiliki pekerjaan iman. Di dalam ayat 4-8, bahwa berita Injil yang diterima oleh jemaat Tesalonika ternyata disertai dengan penindasan yang mereka alami. Di dalam penindasan, penganiayaan itu ternyata tidak membuat jemaat bungkam, tidak membuat jemaat melarikan diri, tidak membuat jemaat berdiam diri. Sebaliknya, justru mereka tetap menjadi semangat, mereka memiliki gairah untuk memberitakan Injil sebagai bukti pekerjaan iman yang mereka lakukan di dalam setiap kehidupan mereka, yang mereka lakukan di dalam setiap tindakan mereka. Mereka mewartakan, memberitakan kabar baik, memberitakan sabda kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang mereka jumpai. Iman mereka kepada Allah tersiar ke berbagai wilayah di sekeliling mereka, hingga Akhaya dan Makedonia, bahkan ke wilayah yang lebih luas lagi, melalui kabar baik, melalui kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Yang kedua, yaitu mereka memiliki usaha kasih. Sebelumnya jemaat Tesalonika adalah penyembah berhala, namun mereka berbalik percaya kepada Kristus karena kuasa berita Injil.
Injil itu adalah kebenaran. Kebenaran itu dapat mengubah kehidupan orang sehingga berbalik daripada jalan-jalannya yang sesat. Jemaat kemudian memberi diri untuk melayani Allah. Tadinya menyembah berhala, menyembah patung, tapi sekarang menyembah Allah yang hidup di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan mereka memiliki kehidupan yang baru. Kasih Kristus nyata pada kehidupan jemaat di Tesalonika. Kasih yang nyata kepada Allah juga dibuktikan dengan hidup beribadah yang benar, hidup bersekutu yang benar, memberi hidup mereka dipimpin dan dipakai oleh Roh Kudus. Dari sini kita bisa melihat hidup mereka berbuah, dan itu bisa dilihat oleh banyak orang di sekeliling mereka, yaitu mulai dari wilayah Akhaya dan Makedonia. Artinya bahwa berita Injil itu harus disebarluaskan. Berita Injil harus diberitakan supaya dengan demikian dapat merubah, membawa orang kepada jalan kebenaran hidup yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya boleh menolong, menyertai, memimpin hidup kami supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan dan kami menghasilkan buah seperti jemaat di Tesalonika. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Kiranya saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan pagi ini. Kalau saudara berkenan, like, share, subscribe channel kami, dan bagikan link ini kepada orang-orang supaya mereka juga diberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.